sahabat rumah belajar, ketemu dengan saya Ibu Lila Dini Safitri dari BK SMP Negeri 1 Gabus, peserta pembatik tahun 2022. Mari kita belajar tentang modalitas belajar. Let's go! Modalitas belajar yaitu kemampuan dasar individu untuk memperoleh dan menciptakan pengalaman. Modalitas belajar menunjuk pada indera mana yang paling efektif dalam proses seseorang memahami informasi yang diterima. Macam-macam modalitas belajar. Yang pertama, modalitas belajar visual. Yang kedua, modalitas belajar auditori. Yang ketiga, modalitas belajar read write. Yang keempat, modalitas belajar kinestetik. Modalitas belajar visual yaitu modalitas belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Ciri-ciri orang yang memiliki modalitas belajar visual. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, teliti terhadap detail. Yang ketiga, lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Yang keempat, pengeja yang baik. Yang kelima, pembaca yang rajin dan tekun. Yang keenam, nyaman belajar dengan warna-warni. Dan yang ketujuh, lebih suka membaca daripada dibacakan. Modalitas belajar auditori, yaitu modalitas belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Ciri-ciri orang dengan modalitas belajar auditori. Yang pertama, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang kedua, senang membaca dengan keras dan mendengarkan rekaman suara. Yang ketiga, mudah menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang keempat, belajar dengan cara mendengarkan lebih mudah mengingat apa yang didengarkan. 5. Menyukai kegiatan diskusi atau belajar kelompok. 6. Mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. 7. Mendengarkan pembicaraan dengan baik dan jelas. 8. Paling peka dan hafal dari setiap apa yang didengarkan. Modalitas read write adalah modalitas belajar yang lebih menyukai kata-kata dan buku teks sebagai cara untuk mendapatkan informasi. Ciri-ciri orang dengan modalitas belajar read write. Yang pertama, senang membaca buku atau koran untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, selalu membaca petunjuk sebelum mengerjakan tugas. Ketiga, bisa menyusun karya tulis dengan baik. Sering mencatat ulang setelah membaca sesuatu hal. Yang kelima, selalu membaca petunjuk atau instruksi yang ditempel di ruang laboratorium sebelum menggunakan ruangan tersebut. Yang keenam, senang mengikuti kegiatan seminar atau presentasi ilmiah. Yang ketujuh, menyukai berkunjung ke perpustakaan atau pusat buku bacaan. Modalitas belajar kinestetik, yaitu modalitas belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Menanggapi perhatian fisik. 3. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 4. Belajar melalui manipulasi dan praktik. 5. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 6. Banyak menggunakan isyarat tubuh. 7. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. 8. Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Strategi belajar efektif modalitas belajar visual. Yang pertama, belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Belajar menggunakan tulisan berwarna-warni. Belajar dengan membuat coretan atau simbol atau tanda-tanda penting untuk memperdalam pemahaman. Dan yang terakhir, belajar dengan membuat ringkasan atau pengelompokan. Strategi belajar efektif modalitas belajar auditori. Yang pertama, melakukan
kerja kelompok. Yang kedua, belajar melalui kegiatan diskusi, berdebat, wawancara, atau tanya jawab. Yang ketiga, belajar dengan mendengarkan rekaman materi. Yang keempat, belajar dengan membuat jembatan keledai untuk menghafal konsep kunci. Strategi belajar efektif modalitas read write. Pertama, mengucapkan catatan berulang kali di dalam hati. Kedua, menulis ulang ide atau konsep yang sedang dipelajari menggunakan kalimat sendiri. 3. Menyusun kalimat untuk memaknai gambar atau diagram. 4. Membuat catatan kecil. 5. Menulis kata atau kalimat berulang-ulang. Strategi belajar efektif modalitas belajar kinestetik. Yang pertama, mengikuti kegiatan field trip, drama, permainan, dan aktivitas lapangan. Yang kedua, melakukan praktek dan mengamati demo atau contoh konkret. Yang ketiga, menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, atau puzzle. Dan yang keempat, menggunakan gerak dalam belajar. Terima kasih telah belajar di ruang bimbingan dan konseling. Selamat bertemu di materi bimbingan dan konseling selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.